Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Nuruddin dari kelas 11 TKJ 4. Saya ingin membuat tugas KKH 2. 1. Baca dan cermati artikel tentang bagaimana proses instalasi jaringan kabel dari sumber yang relevan. Proses penginstalan jaringan yang menggunakan kabel hingga men-setting IP melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah daftar peralatan yang dibutuhkan dan langkah-langkah umum dalam proses tersebut. Perangkat dan peralatan yang dibutuhkan. 1. Kabel UTP disarankan menggunakan Cat 5 ke atas. 2. Konektor RJ45. 3. Stripping cable. 4. tester kabel. 5. Switch atau router. 6. Komputer atau laptop untuk menghubungkan kepada jaringan. Jika peralatannya sudah terkumpul, lalu langkah selanjutnya kita hanya perlu membuat kabelannya. Dan kita perlu menentukan untuk kebutuhan jaringan seperti apa yang akan kita gunakan dan bagaimana topologi jaringan yang diinginkannya. Langkah pertama, hubungkan terlebih dahulu komputer atau laptop melalui port menggunakan kabelan. Caranya, sambungkan dua komputer secara langsung dengan kabelan. Sambung 2 atau lebih komputer langsung ke switch atau router menggunakan topologi jaringan. Selanjutnya, setting dulu IP address pertama. Buka kontrol panel di Windows, kemudian masuk ke bagian network dan internet. Lalu buka lagi menu Network and Sharing Center. Klik pada bagian Change Adapter Setting, pilih koneksi Ethernet, klik kanan, lalu pilih Properties. Pilih pada bagian Internet Protocol atau TCP atau IP version 4. Lalu klik tombol Properties, isi IP address secara manual. Setelah komputer pertama selesai diatur, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan konfigurasi LAN pada komputer 2 dan komputer-komputer lainnya. Caranya sama, yakni melalui Properties Internet Protocol di kontrol panel. Bedanya ada pengaturan IP di mana komputer seterusnya harus memiliki akhir angka yang berbeda. Langkah cek koneksi LAN terhubung atau belum menggunakan cara berikut. Komputer 1, klik tombol Start pada Windows, kemudian buka CMD. Setelah itu ketik ping atau IP yang telah dibuat, lalu tekan Enter. Kalau kedua komputer sudah saling terhubung, selanjutnya kita bisa saling berbagi data atau resource antara komputer seperti misalnya menggunakan printer sharing atau saling berkirim pesan singkat lewat jaringan. 2. Kumpulkan beberapa informasi bagaimana mengidentifikasi atau membedakan komponen jaringan kabel. Yang pertama, ada Ethernet kabel. Ethernet kabel ada dua variasi, yaitu variasi strike dan crossover. Kabel Ethernet adalah kabel twisted pair. Variasi strike digunakan ketika ingin menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan switch. Dalam kabel Ethernet, data akan dibawa dalam bentuk sinyal listrik. 2. Kabel fiber optik akan membawa data dalam bentuk gelombang cahaya. Ini adalah mode komunikasi kabel tercepat. 3. Kabel koaksial terutama digunakan untuk komunikasi audio atau video. Kabel ini bisa ditemui di rumah kita seperti set-top box yang menghubungkan antar parabola. Kabel ini membawa sinyal berupa sinyal listrik. Lalu ada USB cable atau Universal Serial Bus, adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan ponsel pintar. 3. Lakukan analisis bagaimana tentang memecahkan dan menyelesaikan instalasi jaringan kabel. 1. Masalah kerusakan pada kabel dan konektor jaringan, khusus kabel UTP RJ45. Penyelesaian masalah adalah dengan menggunakan LAN tester. Kedua,
Kerusakan pada switch dan hub bisa dilihat dari nyalanya lampu indikator penyelesaian masalah mengganti dengan yang baru. Namun apabila switch atau hub Anda masih masuk ke dalam masa garansi, Anda bisa melakukan proses klaim garansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Nurudin. Kali ini saya dari kelas 11 TKJ 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan kabel dan nirkabel. Pertama itu pengertian jaringan kabel. Jaringan kabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, ada jenis-jenis. Jenis kabel jaringan itu ada satu, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua penghantar. Terus yang kedua adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil berukuran 120 mikrometer. Fiber optik memiliki kemampuan mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan jenis kabel lainnya. Lalu ada komponennya. Yang pertama adalah server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua, NIC. NIC atau Network Interface dapat disebut juga dengan LAN card expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, kabel jaringan. Terus yang keempat ada hub dan switch. Yang kelima router. Yang keenam bridge. Yang ketujuh modem dan yang kedelapan adalah repeater. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat hanya beberapa meter, itu memakai alat pemancar atau Bluetooth, maupun pada jarak yang jauh lewat satelit. Terus ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel tuh yang pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network, memungkinkan menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data dan informasi. Yang kedua ada WMAN, sedangkan Wireless Metropolitan Area Network bisa menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan. WWN itu adalah Wireless Wide Area Network, bisa digunakan para pengguna yang terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh. Terus selanjutnya ada WPN, itu jenis terakhir, yaitu Wireless Personal Area Network, merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan lebih kecil dan sifatnya mendadak. Komponen-komponennya itu ada 3. Yang pertama access point. Access point berperan sebagai titik akses yang menghubungkan komputer-komputer ke dalam sebuah jaringan nirkabel. Yang kedua ada wireless LAN card. Wireless LAN card adalah kartu yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan nirkabel. Yang ketiga ada wireless USB. Wireless USB merupakan perangkat yang terhubung ke port USB pada komputer. Sekian dari saya.